saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat media ini. Yang pertama itu ada kardus, yang kedua ada sumpit, yang ketiga ada kertas manila, yang keempat ada origami, yang kelima ada printan untuk membuat kalimat SPOK-nya. Kemudian ada lem tembak, berikutnya ada gunting, selanjutnya ada pensil, spidol warna, dan ada jangka untuk membuat lingkarannya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami cara membuat dari media tepi ajaib ini. Yang pertama, kami menggunakan jangka untuk membuat keempat lingkaran yang berbeda. Selanjutnya itu alat sumpit yang kami miliki kami gunakan untuk menjadi titik pusat dari lingkaran media ini. Kemudian kami setelah itu perinan SPOK kami gunting-gunting, kemudian ditempel menjadi kata-kata untuk SPOK-nya. Selanjutnya itu ada sisa dari kardus, kami menggunakan untuk membuat tanda panah untuk mengarahkan kata-kata dari SPOK-nya. Selanjutnya sisa dari kardus yang kami miliki kami gunakan untuk menjadi penyanggah ataupun alas pada media kami ini. Baik, jadi kami sudah membuat media tepi ajaib. Nah, ini merupakan media konkret. Jadi alasan kami memilih untuk membuat media ini adalah yang pertama, urgensi dari permasalahan yang kami dapatkan itu yang pertama adalah kurangnya media konkret di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, dari analisis kami, siswa kesulitan dalam menentukan kalimat yang bersusun SPOK dalam membuat kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Jadi pada materi tersebut kita bisa menggunakan media tepi ajaib ini sehingga guru bisa terbantu dalam menjelaskan materi kalimat majemuk bertingkat sebab akibat yang ada pada kelas 5 bab 7 sayangi bumi. Baik, adapun cara penggunaan dari media ini adalah, di sini terdapat 4 tingkatan lingkaran. Nah, untuk lingkaran tingkatan yang pertama ini didesain lebih kecil, kemudian terus tingkatan selanjutnya itu membesar. Nah, untuk lingkaran dengan tingkatan yang pertama ini menunjukkan terdiri dari kata-kata subjek, kemudian tingkatan yang kedua terdiri dari kata-kata predikat, kemudian yang ketiga adalah objek, dan yang keempat adalah keterangan. Nah, bagaimana cara agar peserta didik itu bisa mendapatkan subjek, predikat, objek, dan juga keterangan, yakni dengan memutar tingkatan lingkaran yang pertama terlebih dahulu dengan acuannya adalah tanda panah yang warna hijau. Nah, nanti ketika ini diputar lingkaran yang pertama ini yang paling kecil, maka kita sudah mendapatkan subjek dan juga predikat, yakni apabila kita diputar contohnya seperti ini. Nah, di sini ya kita anggap di sini sudah bisa tanda panah yang ini yang menandakan subjek itu menunjukkan kata adik. Kemudian langsung tanda panah yang merah ini yang termasuk predikat menunjukkan kata memasak. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 2 subjek dan juga predikat, yakni adik memasak. Jadi kita bisa menyuruh peserta didik untuk mencatatnya terlebih dahulu setelah kita menggunakan atau memutar media ini, yakni adik memasak. Nah, berikutnya adalah tinggal mencari objek dengan keterangannya, yakni tanda panah hijau yang ini di lingkaran kedua, tingkatan lingkaran kedua ini sebagai acuan, dan untuk keterangannya adalah menggunakan yang ini sebagai acuan. Oke, kita memutar lingkaran yang kedua ini untuk mencari objeknya. Oke, saya putar. Nah, di sini, apabila tidak tepat bisa diputar kembali. Oke, di sini bisa dilihat bahwa objeknya adalah ayam. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa adik memasak ayam. Nah, sekarang kita tinggal mencari keterangannya saja. Oke, kita bisa memutar tingkatan lingkaran yang paling besar atau terakhir ya. Oke, ini bisa dilihat
yakni di sekolah. Jadi kita sudah mendapatkan SPOK-nya, subjeknya adalah adik, kemudian predikatnya adalah memasak, objeknya adalah ayam, dan keterangannya adalah di sekolah. Jadi adik memasak ayam di sekolah. Nah, apabila nanti objek dan predikatnya tidak tepat, maka kita bisa menyuruh peserta didik untuk memperbaikinya ke kalimat ke kata yang lebih benar. Nah, setelah mereka memperbaikinya, maka kita menyuruhnya mereka kembali untuk menyusun kalimat majemuk bertingkat dari kata-kata tersebut. Baiklah, pada media tepi ajaib ini memiliki kelebihan yaitu dapat membantu guru dalam mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia pada materi kalimat bertingkat sebab akibat bab 7 yaitu sayangi bumi yang melibatkan SPOK, subjek, predikat, objektif, dan keterangan. Nah, pada kelemahannya, di sini kami menggunakan berbagai alat bekas yang bisa dirancang untuk membuat media tepi ajaib. Nah, bisa dilihat bahwa bahan-bahan yang kami gunakan di sini yaitu kertas yang mudah basah. Terima kasih.